Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum, anak-anak dan bunda di rumah? Semoga semua sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah. Bagaimana liburannya? Seru? Alhamdulillah. Bu Ilmi berharap liburannya walaupun kita masih kondisinya di rumah saja, belum bisa kemana-mana, semoga liburannya tetap seru, liburannya tetap bermakna, banyak aktivitas positif yang bisa dilakukan di rumah bersama keluarga ya. Oke, menemani liburan Ananda di rumah pada hari ini, Bu Ilmi akan menyampaikan sebuah kisah pendek yang tak kalah seru dan menariknya dengan kisah-kisah sebelumnya. Ayo, pasti penasaran. Kisah apa hari ini yang akan Bu Ilmi sampaikan? Oke, judulnya adalah Kisah Seorang Wanita Pemilik Domba. Apa judulnya? Ahsantum, Wanita Pemilik Domba. Ya, dengarkan baik-baik ya. Oke. Alkisah zaman dahulu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya hidup dan tinggal di Jazirah Arab. Hiduplah seorang wanita yang bernama Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Siapa namanya? Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Aywa, betul. Nah, suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan rombongan yang lain dalam perjalanan atau dalam safar menuju dari Mekah menuju Madinah, melewati sebuah kemah milik Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah ini. Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah adalah seorang wanita yang cerdas, wanita yang gesit, giat bekerja, ulet. Dia pekerja keras, juga terkenal sangat dermawan. Apa kedermawanannya Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah? Nah, Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah itu seringkali dia menjamu siapa saja orang-orang yang berlalu lalang di depan kemahnya. Ya, jadi Ummu Ma'bad itu kedermawanannya terkenal suka apa? Ya, memberi jamuan berupa makanan atau minuman kepada siapa saja yang berlalu lalang di depan kemahnya. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan rombongan pada hari itu juga melewati kemah Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Nah, qadarullah, rombongan Nabi kehabisan bekal makanan dan minuman. Lalu Nabi melihat ada Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah di depan kemahnya. Maka Nabi berkata kepada Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah, "Apakah kamu memiliki sesuatu untuk kami?" Lalu Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah menjawab pertanyaan Nabi dengan berkata, "Demi Allah, seandainya aku memiliki sesuatu, pasti aku tidak akan kikir. Aku tidak akan pelit menjamu kalian beserta rombongan," kata Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Ternyata anak-anak, pada saat itu adalah masa paceklik. Nah, siapa tahu apa artinya masa paceklik? Ya, sering kita sebut di sekolah ya. Ya, Jazirah Arab itu kan terkenal daerah yang sangat tandus, bukan? Sangat gersang. Ditambah ketika saat itu tiba masa paceklik, masa yang memang kemaraunya sangat-sangat panjang dan melebihi panasnya dari biasanya. Sehingga rumput-rumputan tidak ada yang tumbuh di sekitar situ. Padahal Ummu Ma'bad memiliki banyak domba. Ummu Ma'bad berkata, "Saat ini domba-domba kami gembalakan di tempat yang jauh. Karena sekitar sini tidak ada rumput-rumputan hijau yang tumbuh, sehingga domba-domba tidak bisa mencari makan." Begitu penjelasan Ummu Ma'bad kepada Rasulullah dan rombongannya. Lalu Rasulullah memandang ke sekitar atau sekeliling kemah Ummu Ma'bad. Dan dilihatnya ada seekor domba di samping kemah Ummu Ma'bad. Lalu Rasulullah berkata kepada Ummu Ma'bad, "Bagaimana dengan domba itu?" Ummu Ma'bad menjawab, "Oh, itu adalah seekor domba yang tidak bisa diharapkan apa-apa lagi darinya." Nabi
tetap tidak patah semangat dan bertanya kepada Ummu Ma'bad, apakah masih memiliki air susu? Nabi bertanya kondisi domba tadi kepada Ummu Ma'bad. Lalu Ummu Ma'bad bilang dan menegaskan, kondisinya lebih parah dari itu. Jangankan memiliki air susu, dia sudah buta, sudah cacat, dia sudah tua, dia sudah tidak bisa lagi menghasilkan apa-apa yang bisa kita konsumsi. Kata Ummu Ma'bad. Makanya domba tersebut kami biarkan di sana, tidak kami ikut sertakan bersama domba-domba yang lain. Oh, begitu, kata Nabi. Lalu Nabi memberanikan diri, bolehkah aku memerah susunya? Lalu Ummu Ma'bad berkata, oh tafadhol, silakan. Jika memang engkau melihat domba tersebut memiliki air susu yang bisa diperah, perahlah, silakan, kata Ummu Ma'bad. Lalu Nabi menghampiri domba tersebut. Nabi membaca bismillah, berdoa kepada Allah. Mulailah Nabi memerah domba tersebut dengan tangan Nabi sendiri. Dan Masya Allah, atas izin Allah, domba yang tadi dianggap sudah tidak menghasilkan apa-apa, kondisi tua, kurus, ternyata berkembang air susunya dan keluarlah susunya yang sangat banyak mengalir dari domba tersebut. Masya Allah. Ummu Ma'bad takjub dan terheran-heran. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Lalu Nabi meminta Ummu Ma'bad mengambil bejana miliknya. Lalu Ummu Ma'bad menjumpai Nabi dengan membawa bejana besar. Dan Nabi mengisi bejana milik Ummu Ma'bad tersebut dengan air susu dari domba tersebut. Bejana tersebut diisi sampai penuh. Lalu Nabi mempersilakan Ummu Ma'bad untuk meminumnya terlebih dahulu. Silakan minumlah susu dombamu ini. Setelah Ummu Ma'bad minum sampai kenyang, dipersilakan anggota keluarga Ummu Ma'bad yang lain. Kemudian orang-orang yang ada di sekitar perkemahan Ummu Ma'bad, tetangga-tetangga Ummu Ma'bad, semua diberi air susu dari domba tersebut. Akhirnya Ummu Ma'bad, keluarganya, beserta tetangga-tetangga di sekitar kemah Ummu Ma'bad, semuanya kenyang dengan air susu domba tersebut. Lalu bejana tadi kosong, diserahkan kembali kepada Nabi. Nabi kembali memerah susu dari domba tersebut. Dan bejana tadi kembali penuh. Lalu Nabi mempersilahkan sahabat dan rombongannya untuk meminum susu tersebut sampai kenyang. Setelah rombongan Nabi kenyang meminum susu domba, barulah Nabi Muhammad SAW meminum air susu domba tersebut. Masya Allah. Sebelum Nabi berangkat pergi meninggalkan kemah Ummu Ma'bad, Nabi kembali meminta bejana yang telah kosong tadi. Lalu Nabi penuhi bejana tadi dengan air susu domba Ummu Ma'bad. Barulah Nabi pamit dan mengucapkan terima kasih kepada Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Berangkatlah kembali Nabi Muhammad SAW beserta rombongan melanjutkan perjalanannya menuju Madinah dengan kondisi dahaga dan lapar yang sudah lumayan terganjal perutnya sehingga bisa insya Allah melanjutkan perjalanannya sampai Madinah. Masya Allah, tabarakallah ya anak-anak sekalian, luar biasa mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, bukan? Domba yang kering kerontang tadi, domba yang kondisinya tua, tidak bisa menghasilkan, dianggap cacat, ternyata atas izin Allah, domba tersebut mengeluarkan air susu yang sangat banyak, sehingga mampu memberi rasa kenyang dari lapar dan dahaga kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, sampai sini kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah ini? Siapa bisa mengambil hikmah? Ahsantum. Setidaknya ada 4 sifat akhlakul karimah yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dan Ummu Al-Khuzaiyah, Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah tadi. Ayo, siapa yang bisa mengambil pelajaran? Ayo, yang pertama apa? Oke, kita bisa meniru akhlak Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah yang sangat dermawan.
Dia sangat senang menjamu tamu-tamunya, walaupun yang dia kenal atau tidak kenal, orang asing atau yang baru saja dia kenal, dia tetap menjamu tamu-tamu tersebut dengan hati yang sangat senang. Seperti halnya ketika Nabi Muhammad lewat di depan kemahnya, dia dengan tidak sungkan, dengan rela hati mempersilahkan Nabi Muhammad untuk memerah domba yang memang satu-satunya saat itulah yang ada di rumah dia, yang ada di perkemahannya. Itu akhlak yang pertama. Akhlak yang Rasulullah selalu ajarkan dan kita sudah hafal di sekolah hadisnya. Siapa masih ingat? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ummu Ma'bad al-Khuzaiyah adalah salah satu manusia yang mengamalkan hadis Nabi tersebut. Nah, mulai sekarang siapa anak-anak di rumah yang ingin memuliakan tamu ayah bundanya atau tamu teman-temannya sendiri? Ya, mulai sekarang anak-anak bisa berlatih. Ketika ayah bunda menjamu tamu, anak-anak bisa membantu ayah bunda menyuguhkan makanan, menyuguhkan minuman. Ya, itu bagian dari memuliakan tamu. Nah, yang kedua, pelajaran apa yang kita bisa ambil? Perhatikan adab Rasulullah selalu meminta izin kepada orang apabila kita ingin menikmati makanan dan minuman darinya. Seperti tadi, melihat domba yang tersisa di samping kemah Ummu Ma'bad, Rasulullah meminta izin terlebih dahulu kepada Ummu Ma'bad untuk memerah air susu dari domba tersebut. Ya, begitu juga anak-anak sekalian, apabila menginginkan makanan atau minuman milik teman, terlebih dahulu harus izin, harus minta izin terlebih dahulu. Paham tuh? Paham. Nah, pelajaran ketiga, apalagi siapa yang tahu? Iya, betul. Pelajaran ketiga adalah selalu membaca bismillah dan berdoa sebelum melakukan aktivitas apapun. Sehingga dengan membaca bismillah itu akan menguatkan keimanan kita. Dan kita yakin Allah akan mengabulkan permohonan kita. Ya, jangan lupa apa saja kebaikan kita harus melakukannya. Diawali dengan membaca basmalah, diakhiri dengan membaca hamdalah. Oke, itu pelajaran ketiga. Yang terakhir, yang keempat. Siapa tahu hikmah apa yang bisa kita petik dari kisah tadi? Ahsantum. Ada yang jawab tuh, Bu Ilmi denger loh. Ya, yang keempat adalah sifat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, sangat luar biasa teladan Nabi yang diberikan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin rombongan. Lihatlah bagaimana Nabi mendahulukan kepentingan rakyatnya, mendahulukan menjamu, memberi makan dan minum rombongannya daripada dirinya sendiri. Nabi mendahulukan rakyatnya supaya kenyang dulu, baru pemimpinnya. Itulah sifat pemimpin sejati, ya. Jadi apabila nanti Allah izinkan anak-anak menjadi seorang pemimpin, tirulah, contohlah sifat dan sikap yang telah dicontohkan oleh Nabi. Selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya terlebih dahulu daripada dirinya sendiri. Paham? Fahim. Nah, ya anak-anak, itulah yang bisa Bu Ilmi sampaikan hari ini. Ceritanya sangat singkat, pendek, namun sangat syarat manfaat, syarat hikmah, syarat pelajaran yang bisa kita petik dan bisa kita amalkan. Oke, Bu Ilmi doakan semoga semuanya sama Allah, oleh Allah diberikan kebaikan, diberikan hikmah yang banyak, diberikan kemampuan untuk mengikuti, mengamalkan apa saja hal-hal yang dari yang kecil sampai yang besar yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bukankah Rasulullah diutus oleh Allah sebagai uswatun hasanah untuk kita semua? Iya, semoga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk mengikuti sifat dan sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya itu yang bisa Bu Ilmi sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat berlibur bersama teman-teman, bersama ayah bunda. Ingat, liburannya di rumah saja, ya.
tetap bersyariah ketika wabah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.